Silakan dibuka halaman 123. Hukmu riwayatil fasiqi bibid'atihi. Hukum meriwayatkan hadis atau ilmu dari orang fasik yang dia fasik gara-gara kebid'ahannya. Artinya orang ini melakukan kebid'ahan yang tidak sampai kafir, namun membuat dia fasik. Nah, pada pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang memvonis fasik ya bagi seseorang yang melakukan kebid'ahan. Artinya tidak semua pelaku bid'ah itu fasik, tidak. Orang yang melakukan kebid'ahan karena dia awam, karena hanya ikut-ikutan, karena dia jahil, maka tidak dikatakan fasik. Dan kita wajib berhati-hati untuk memvonis seseorang itu fasik karena kebid'ahannya. Atau kita harus hati-hati untuk memvonis seseorang sebagai ahlul bid'ah. Ya, penulis mengatakan, lakhasa al-Imam an-Nawawi rahimahullahu madhahiba ahli ilmi fi qabuli riwayatil mubtadi'i al-mufassaqi bi bid'atihi. Al-Imam an-Nawawi telah meringkaskan bagaimana madhab-madhab para ulama, pendapat-pendapat para ulama tentang masalah menerima riwayat dari ahlul bid'ah yang fasik karena kebid'ahannya. Faqala, beliau mengatakan, ini dari kitab Syarah Sahih Muslim. Kata Imam Nawawi, al-mubtadi'u alladhi la yukaffaru bi bid'atihi. Ahlul bid'ah yang tidak sampai kafir. Ikhtalafu fi riwayatihi. Maka para ulama berbeda pendapat tentang meriwayatkan hadis dari dia atau menerima ilmu dari dia. Kalau yang sampai kafir, ya maka ulama sepakat menolak riwayat ahlul bid'ah yang sampai kafir. Namun kafirnya harus pasti. Ya, kafir karena perkara yang mutawatir atau kafir karena perkara yang maklum minan dini bid-darurah. Ya, bukan hanya menuduh kafir. Nah, kalau dia beneran kafir, kafirnya pasti, maka ulama sepakat tidak ada khilafiyah. Bahwasanya riwayat dari dia, ilmu dari dia tidak bisa kita terima. Adapun yang tidak sampai kafir, namun sampai fasik, maka ada khilaf di antara ulama. Ada 3 pendapat, kata An-Nawawi. Yang pertama, faminhum man raddaha mutlaqan li fisqihi. Pendapat ulama yang menolak riwayat atau ilmu dari ahlul bid'ah yang fasik secara mutlak karena kefasikan yang ia miliki. Kenapa ditolak secara mutlak? Alasannya li fisqihi. Karena dia fasik. Wala yanfa'uhu at-ta'wilu. Kemudian alasannya kedua, alasan bahwasanya mereka jatuh pada kebid'ahan karena takwil itu tidak bermanfaat, tidak dianggap. Mau karena takwil karena atau bukan, selama di ahlul bid'ah yang fasik, maka tidak diterima riwayatnya. Yang kedua, wa minhum man qabilaha mutlaqan. Ada ulama yang menerimanya secara mutlak. Dengan syarat, idza lam yakun mimman yastahillul kadhiba fi nusrati madhhabihi. Selama ahlul bid'ah tersebut bukan termasuk yang menghalalkan kedustaan untuk membela akidahnya atau membela madhabnya. Auli ahli madhabihi, atau untuk membela orang-orang madhabnya. Sawa'un kana da'iyatan am ghaira da'iyatin. Diterima riwayatnya baik si ahlul bid'ah ini adalah da'inya, ustadznya gitu ya, ulamanya ataupun bukan. Apakah dia yang mendakwahkan kebid'ahan ataukah bukan yang mendakwahkannya. Wa hadza mahkiyun an imamina Syafi'i rahimahullahu liqaulihi. Dan pendapat ini
dinukil dari imam kami, yaitu Imam Syafi'i. Karena yang berkata adalah An-Nawawi, ulama mazhab Syafi'i. Dinukil dari Imam Syafi'i rahimahullah ketika beliau mengatakan aqbalu atau aqbilu syahadata ahli ahwa'i illa al-khatabiyata min ar-rafidati. Kata Imam Syafi'i, aku menerima persaksian dari ahlul ahwa, dari ahlu bid'ah, kecuali sekte Khatabiyah, yang mana dia adalah bagian dari Rafidhah. Likaunihim yarawna syahadata bizuri limuwafiqihim. Karena mereka memandang bolehnya bersaksi palsu, bersaksi dusta untuk membela orang-orang yang sependapat dengan mereka. Khatabiyah menghalalkan dusta. Siapa itu Khatabiyah? Kita lihat catatan kaki nomor 1. Hum ashabu Abil Khattabi Muhammad bin Abi Zainaba al-Asadi al-Ajda'i. Mereka adalah pengikutnya Abul Khattab. Ya, disebut Khattabiyah karena pengikutnya Abul Khattab. Abul Khattab nama lengkapnya Muhammad bin Abi Zainab al-Asadi al-Ajda'. Alladhi za'ama anna al-a'immata ambiya'un thumma alihatun. Yang mereka mengklaim bahwasanya para imam-imam Syiah mereka adalah para nabi. Kemudian mereka bisa menjadi Tuhan. Jadi naik pangkat, ya. Pertama imam, naik pangkat jadi nabi, naik pangkat jadi Tuhan. Wa qala bil ilahiyati Ja'far ibni Muhammadin. Dan Abul Khattab itu berkeyakinan atau meyakini tentang ketuhanan dari Ja'far bin Muhammad, salah satu imam Syiah. Wa ilahiyati abaihi, dan juga ketuhanan dari bapak moyangnya Ja'far bin Muhammad. Wahum abnaullah, dan mereka adalah anak-anak Allah. Jadi mereka Tuhan semua. Ja'far bin Muhammad Tuhan. Kemudian Muhammadnya juga, maksudnya bukan Muhammad Rasulullah ya, ini Muhammad keturunannya Rasulullah. Ya, Muhammad bapaknya Ja'far itu juga Tuhan, dan seterusnya. Dan mereka adalah anak-anak Allah. Wa ahba'uhu, dan mereka adalah orang-orang yang Allah cintai. Iftaraqatil khatabiyatu ba'dahu firaqan. Namun Khatabiyah setelah zamannya Abul Khattab itu berpecah belah menjadi banyak sekte. Faza'amat ta'ifatun anna dunya la tafna. Ada salah satu sektenya Khatabiyah, turunan dari sekte Khatabiyah yang berkeyakinan bahwasanya dunia tidak fana. Ya, dunia ini abadi. Wa anal jannata hiya allati tusibun nasa min khairin wa ni'matin wa afiyatin. Dan surgalah yang akan datang ke bumi, yang akan memberikan kepada manusia kebaikan, kenikmatan, dan kesehatan. Jadi bukan manusia yang datang ke surga, masuk surga, bukan, tapi surga datang ke bumi. Wa anna nara hiya allati tusibun nasa min syarrin wa syaqqatin wa baliyatin. Dan bahwasanya neraka adalah apa yang menimpa manusia berupa keburukan, kesulitan, dan bencana. Wastahallu al-khamr wa zina. Mereka juga menghalalkan khamar dan zina. Wa za'amat ta'ifatun anna kulla mu'minin yuha ilaih. Dan sekte Khatabiyah juga ada yang berkeyakinan bahwasanya setiap mukmin itu bisa mendapatkan wahyu. Ya, bahasa kita wangsit. Ila ghairi dzalika min ad-dhalali al-mubini wal ifkil 'azimi. Dan kesesatan-kesesatan yang nyata dan kedustaan-kedustaan yang besar yang lainnya. Nah, jadi ini yang tidak diterima oleh Imam Syafi'i. Ya. Adapun yang ahlu bid'ah yang lain,
selain Khotobiyah atau yang semisal dengan dia, maka diterima. Pendapat yang ketiga, wa minhum man qala tuqbalu idza lam yakun da'iyatan ila bid'atihi. Pendapat ketiga merinci, tidak menerima secara mutlak dan juga tidak menolak secara mutlak. Minhum, di antara ulama ada yang mengatakan tuqbalu, diterima riwayat dari ahlu bid'ah di dalam yakun da'iyatan, selama dia bukan dai ila bid'atihi, bukan dai yang mengajak kepada kebid'ahan, bukan ustadz lah, bukan kiainya, bukan ulamanya. Jadi orang biasa, ya, di ahlu bid'ah tapi dia tidak mendakwahkannya. Wa wala tuqbalu idza kana da'iyatan, dan tidak diterima riwayatnya, tidak diterima ilmunya kalau dia dai-nya. Wa hadza madhhabu al-aktsarina awil aktsari minal ulama. Dan ini adalah pendapat dari mayoritas ulama. Wa huwa al-a'dalus sahihu, dan kata An-Nawawi inilah pendapat yang paling lurus, yang paling sahih. Ini kata An-Nawawi yang dalam syarah Sahih Muslim. Wa hadzal ijmalu alladhi dzakarahu An-Nawawi lahu tafsilun ala wajhin akhar wa huwa. Dan penjelasan global yang tadi disebutkan oleh An-Nawawi itu ada rincian-rinciannya lagi dari sisi yang lain, yaitu sebagaimana penjelasan berikut ini. Jadi akan dibahas oleh Syekh Muhammad Said Raslan, ya, secara panjang lebar masing-masing pendapat di atas. Ya, silakan dibaca. Ummu Zuhri. Qala al-mu'allif rahimahullah, qala al-mu'allif hafizahullah ta'ala, wa yadhhabu ila raddi riwayatil Al-qawlul awwalu. Al-qawlul awwalu raddu riwayatihim mutlaqan, wa yadhhabu ila raddi riwayatil mubtadi'ati mutlaqan al-imamu Malikun wa ta'ifatun min ahli al-ilmi. Qala al-Iraqiyyu ikhtalafu fi riwayati mubtadi'in lam yakfur fi bid'atihi, faqila turaddu riwayatuhu mutlaqan li'annahu fasiqun bi bid'atihi, wa in kana muta'awwilan faturaddu kal fasiqi min ghairi ta'wilin kama stawal kafiru al muta'awwilu wa ghairul muta'awwili, wa hadha yurawu wa hadha yurwa an Malikin kama qala al-Khatibu fil kifayati. Naam. Al-qaulul awwalu, pendapat yang pertama, raddu riwayatihim mutlaqan. Pendapat ulama yang menolak riwayat atau ilmu dari ahlu bid'ah secara mutlak. Wa yadhhabu ila raddi riwayatil mubtadi'ati mutlaqan al-imamu Malikun wa ta'ifatun min ahli ilmi. Yang berpegang pada pendapat menolak riwayat dari ahlul bid'ah secara mutlak. Di antaranya adalah Al-Imam Malik dan sekelompok ulama. Qala Al-Iraqi rahimahullah mengatakan, kita lihat siapa itu Al-Iraqi di catatan kaki nomor 2. Al-Iraqi, beliau adalah Asy-Syaikh Al-Imam Al-Hafidh. Yang beliau punya 3 gelar, Syekh, Imam, Hafidh. Kemudian julukannya Zainuddin. Ya, Zainuddin artinya perhiasan agama. Nama aslinya Abdurrahim. Ya, Abdurrahimi ibni Al-Husain ibni Abdurrahman Al-Iraqi. Abdurrahim bin Al-Husain bin Abdurrahman bin Abdurrahman Al-Iraqi. Al-aslu Al-Kurdi, namun asalnya dari Kurdi. Namun karena mungkin lama tinggal di Irak jadi Al-Iraqi. Lahir pada tahun 725 Hijriah.
Dia termasuk ulama mutaakhirin. Wa talabal ilma washtaghala bil hadits. Beliau nuntut ilmu, kemudian menyembuhkan diri dengan ilmu hadis. Warahila wa lazama al-ala'iyya wa intafa'a bihi wa akhadha anhu. Beliau melakukan perjalanan, kemudian berguru kepada seorang ulama namanya Al-Ala'i. Kemudian mengambil banyak manfaat dari beliau dan mengambil ilmu dari beliau. Walazama al-Isnawiyah wa akhadha anhu al-fiqha wal usula. Kemudian juga beliau bermulazamah dengan Al-Isnawi dan mengambil dari beliau ilmu fikih dan usul fikih. Wa min ajalli talamidatihi Al-Hafidz Ibnu Hajarin. Di antara murid dari Al-Iraqi yang paling menonjol adalah Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ibnu Hajar itu muridnya Al-Iraqi. Wa ibnuhu Waliyuddin. Dan juga anak dari Al-Iraqi yaitu Waliyuddin. Dan beliau punya beberapa kitab, di antaranya Takhrij Al-Kabir ala Ihya'i Ulumiddini. Ya, takhrij terhadap kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Ghazali. Jadi kalau ingin baca kitab Ihya Ulumuddin kata para ulama itu harus dibarengi dengan takhrijnya Al-Iraqi supaya selamat. Karena Al-Iraqi sudah menelaah setiap riwayat dan pendapat yang dibawakan oleh Al-Ghazali dan sudah dipilah-pilah oleh Al-Iraqi. Mana yang benar, mana yang salah, mana yang sahih, mana yang dhaif, mana yang palsu. Dan ini penting sekali bagi siapa saja yang belajar kitab Ihya Ulumuddin, maka harus dibarengi dengan takhrijnya Al-Iraqi. Kemudian Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kemudian atau yang disebut dengan kitab Al-Mughni. Mukhtasar kitab Ulumuddin. Ihya Ulumuddin. Kemudian kitab At-Taqyid wal Idah. Kemudian kitab Alfiyatul Hadis, Alfiyatus Sirah. Dan kitab-kitab yang lain, dan beliau wafat pada tahun 806 Hijriyah. Al-Hafidh Al-Iraqi. Nah, jadi berarti kan ya beliau juga Al-Hafidh. Ya, Al-Hafidh Al-Iraqi. Al-Hafidh Al-Iraqi mengatakan, kembali ke atas, ikhtalafu fi riwayati mubtadi'in lam yakfur fi bid'atihi. Para ulama berbeda pendapat tentang periwayatan dari ahlul bid'ah yang tidak sampai kafir. Faqila, sebagian ulama mengatakan turaddu riwayatuhu mutlaqan. Ditolak riwayatnya secara mutlak. Li'annahu fasiqun bi bid'atihi. Karena dia fasik. Sekadar dia melakukan bid'ah, dia menjadi fasik. Maka karena dia fasik, ditolak riwayatnya. Wa in kana muta'awwilan, walaupun dia jatuh pada kebid'ahan karena muta'awwil. Muta'awwil maksudnya salah memahami dalil. Ya, salah dalam memahami dalil. Walaupun karena itu, faturaddu kal fasiqi min ghairi ta'wilin. Maka tetap ditolak riwayatnya sebagaimana ditolaknya riwayat dari ahlu bid'ah yang tidak karena takwil. Mau karena takwil, mau bukan, maka yang penting dia fasik. Ya, karena fasik maka ditolak. Kama stawal kafiru al-muta'awwilu wa ghairu muta'awwili. Demikian juga sebagaimana ditolaknya riwayat dari ahlu bid'ah yang kafir. Baik kafirnya karena muta'awwil atau bukan. Wa hadza yurwa an Malikin, dan ini pendapat ini diriwayatkan dari Imam Malik bin Anas. Kama qala al-Khatibu fil Kifayati, sebagaimana ditegaskan kembali oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab Al-Kifayah. Kemudian di sini Syekh Muhammad Said Raslan membawakan perkataan Al-Khatib. Silakan Ummu Maryam. Nah, Ustaz.
Qala al-khatibu ikhtalafa ahlul ilmi fis sama'i min ahlil bid'ai wal ahwa'i kal qadariyati wal khawariji war rafidati wa fil ihtijaji bima yarwunahu famana'at ta'ifatun minas salafi sihhata dzalika li'ilati annahum kuffarun inda man dhahaba ila ikfaril muta'awwilina wa wa fussaqun inda man lam yahkum bi kufril muta'awwili wa mimman yurwa anhu dzalika Malik bin Anasin. Nah, qala al-Khatib al-Baghdadi mengatakan, ikhtalafa ahlul ilmi fis sama'i min ahli bid'ah wal ahwa'i. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum sama. Sama itu mendengar hadis, mendengar ilmu dari ahlul bid'ah dan ahlul ahwa. Kal qadariyati wal khawariji wal rafidhati, seperti orang qadariyah, orang khawarij dan orang syiah rafidhah. Wa fil ihtijaji bima yarwunahu. Dan juga tentang hukum berhujjah, berargumen dengan riwayat mereka. Tidak mengambil hadis, tidak mengambil ilmu, tapi menggunakan hadisnya. Menggunakan hadisnya orang ahlu bid'ah. Ini juga dibahas. Jadi hadisnya dari orang lain, ya, bukan dia langsung ngambil dari ahlu bid'ah. Nah, tapi ini hadis yang disampaikan oleh ahlu bid'ah. Apakah boleh berihtijaj, berargumen dengan hadis itu? Dibahas. Famana'at ta'ifatun minas salafi. Maka sekelompok ulama salaf melarang hal itu. Melarang atau famana'at ta'ifatun minas salafi sihhata dzalika. Sebagian ulama salaf itu tidak meyakini keabsahan hal itu. Artinya nggak boleh. Nggak boleh meriwayatkan dan nggak boleh berargumen. Berarti kalau di sanad hadisnya ada ahlu bid'ah, ya, maka hadisnya menjadi dhaif. Tidak bisa dijadikan hujjah, nggak bisa ihtijaj, nggak bisa untuk berargumen. Hadisnya menjadi dhaif. Li'illati annahum kufarun inda man dhahaba ila ikfaril muta'awwilina. Alasannya karena mereka adalah orang kafir menurut ulama yang mengkafirkan ahlu bid'ah yang muta'awil. Ya, kalau bid'ahnya sampai bid'ah yang kufur. Wa fusakun, atau minimalnya mereka orang fasik. Inda man lam yahkum bi kufri muta'awili. Bagi ulama yang tidak menghukumi kufurnya orang yang muta'awil. Wa mimman yurwa anhu dzalika Malik bin Anasin. Di antara ulama yang diriwayatkan mereka berpendapat seperti itu adalah Al-Imam Malik. Al-Imam Malik bin Anas. Ini dari kitab Al-Kifayah karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Selanjutnya Ummu Ahmad. Ahsanallahu ilaikum Ustaz. Qala al-mu'allifu hafizahullahu ta'ala qala ibnu Salahi ikhtalafu fi qabuli riwayatil mubtadi'i alladhi la yukaffaru fi La bid'atihi yakfuru. la yakfuru fi bid'atihi faminhum man radda riwayatahu mutlaqan li'annahu fasiqun bi bid'atihi wa kama istawa fil kufril muta'awwilu wa ghairul muta'awwili yastawi fil fisqi al muta'awwilu wa ghairul muta'awwili. Wa qala man dhahaba hadzal madhhaba innal kafira wal fasiqa bit ta'wili bimathabatil kafiri al mu'adidi wal fasiqil amidi fayajibu alla yuqbala khabaruhuma wa la yathbuta riwayatuhuma. Nah, wa qala Ibnu Salahi, dan Al-Imam Ibnu Salah mengatakan ikhtalafu fi qabuli riwayatil mubtadi'i alladzi la yakfuru fi bid'atihi. Para ulama beda pendapat tentang bolehkah menerima periwayatan ahlu bid'ah yang tidak sampai kafir.
Minhum man radda riwayatahu mutlaqan. Sebagai mereka ada yang menolak secara mutlak. Li'annahu fasikun bibid'atihi. Karena sekedar dia melakukan bid'ah, dia punya keyakinan bid'ah, maka dia orang fasik. Wa kama stawa fil kufri al-muta'awwili, ini harus muta'awwili ya, bukan muta'awwilu. Sebagaimana disamakan antara orang kafir yang kafir karena kebid'ahannya, baik karena muta'awwil, karena ta'wil, wa ghairil muta'awwili, dengan orang kafir yang kafir karena kebid'ahannya yang bukan muta'awwil. Yastawi fil fisqi. Maka sebagaimana orang kafir yang kufur karena kebid'ahannya sama, maka sama juga ya fi fisqil muta'awwili wa ghairil muta'awwili. Dalam masalah kefasikan ahlu bid'ah yang muta'awwil maupun yang tidak muta'awwil. Ini kata Al-Imam Ibnu Shalah. Kemudian waqala man dhahaba hadzal madhhaba. Dan para ulama yang berpegang pada pendapat tidak diterima secara mutlak, mereka mengatakan, innal kafira wal fasiqa bita'wili, orang kafir yang dia kufur karena salah memahami dalil, dan orang fasik yang dia fasik karena salah memahami dalil, bimathabatil kafiri al-mu'anidi wal fasiqil amidi. Maka dia setara, sama dengan orang kafir yang mu'anid, yang menentang. Ya, jadi orang kafir yang muta'awil setara dengan orang kafir yang mu'anid. Orang fasik yang muta'awil itu setara dengan al-fasiqul amid. Ya, orang fasik yang bersengaja melakukan kefasikan. Fayajibu alla yuqbala khabaruhuma. Maka wajib untuk tidak menerima khobar dari dua jenis orang tersebut. Wala tathbuta. Karena ada Allah di depannya, maka wala tathbuta mansub. Wala tathbuta riwayatuhuma, dan riwayat mereka tidak sahih. Ketika di sanadnya itu ada perawi yang seperti itu, ya rahmatullah. Ada perawi yang kafir karena kebid'ahannya atau fasik karena kebid'ahannya, ya maka tidak diterima riwayatnya atau riwayatnya menjadi dhaif. Nah, jadi intinya kenapa ditolak? Karena fasik. Dan di dalam Al-Quran Allah Ta'ala katakan, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Kalau datang kepada kalian orang fasik membawa berita, informasi, ilmu, maka ceklah, carilah kejelasan. Nah, di sini Allah tidak membagi. In ja'akum fasiqun ya ghair muta'awwilin, tidak ada seperti itu. Ya, tidak ada takyidnya, tidak ada qaidnya. Allah sebutkan secara mutlak, datang orang fasik, cek. Tapi pada asalnya orang fasik tidak diterima riwayatnya. Nah, jadi ini landasannya kuat pendapat ini. Pendapat yang pertama ini landasannya kuat. Ya, karena di dalam Al-Qur'an tidak dirinci. Yang penting orang fasik, in ja'akum fasiqun. Datang kepada kalian orang fasik. Ya. Kemudian Ummu Farzana. Ya, Ustaz. Wa an mas'alati riwayatil mubtadi'i yaqulu Ibnu Rajab rahimahullahu. Hadhil mas'alatu qad ikhtalafal ulama'u fiha qadiman wa hadithan. Wa hiya riwayatu an ahlil ahwa'i wal bid'ah. Famana'at ta'ifatun minar riwayati anhum kama dzakarahu Ibnu Sirina wa hukiya nahwuhu an Malikin wa Bani Uyainata wal Humaydi wa Yunus bin Abi Ishaq wa Ali bin Harbin wa ghairihim. Nah, cukup dulu. Wa an mas'alati riwayatil mubtadi'i yaqulu Ibnu Rajab rahimahullah. Dan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika beliau bicara masalah periwayatan dari ahlu bid'ah yang tidak sampai kafir, beliau mengatakan,
Hadhil mas'alatu qad ikhtalafa al-ulama'u fiha qadiman wa hadithan. Masalah ini adalah masalah yang diposisikan ulama zaman dahulu ataupun ulama zaman sekarang. Wahiyar riwayatu an ahlil ahwa'i wal bid'ah. Itu masalah periwayatan, mengambil riwayat atau hadis atau ilmu dari ahlul ahwa dan ahlul bid'ah. Famana'at ta'ifatun min riwayati anhum. Sebagian ulama menolak secara mutlak. Kama dzakarahu Ibnu Sirin. Sebagaimana ini disebutkan oleh Ibnu Sirin. Nah, maka tambah lagi di sini faedah ya bahwasanya yang berpendapat demikian di antaranya Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin rahimahullah. Wa hukiya nahwuhu an Malikin. Demikian juga dinukil pendapat yang serupa dengan Ibnu Sirin ya, dari Imam Malik. Berarti yang paling salaf ya, yang paling dahulu yang menolak periwayatan al-bid'ah secara mutlak itu Ibnu Sirin. Setelah Ibnu Sirin ada Imam Malik bin Anas, wa Ibnu Uyainah, wal Humaidi, kemudian al-Imam Al-Hafidh Al-Humaidi. Siapa itu Al-Humaidi? Kita lihat di catatan kaki nomor 4. Beliau adalah al-Imam Al-Hafidh Al-Faqih. Ya, beliau imam berarti banyak pengikutnya, Al-Hafidh berarti hafalannya banyak, hafalan hadisnya banyak, Al-Faqih berarti ahli fikih. Syekhul Haram. Beliau adalah pengajar di Masjidil Haram. Abu Bakrin Abdullah Ibn Zubairi Ibn Isa Ibn Ubaidillah Al-Qurashi Al-Asadi Al-Makki. Ya, Abu Bakar Abdullah bin Az-Zubair bin Isa bin Ubaidillah Al-Qurashi atau orang Quraisy, Al-Asadi berarti dari Bani Asad, Al-Makki orang Mekah. Haddatha an Sufyana Ibn Uyainah fa aktsara. Beliau mengambil hadis dari Sufyan Ibn Uyainah dan banyak para ulama yang lain. Dan juga dari Asy-Syafi'i, dari Waqi dan juga yang lain. Kemudian yang mengambil hadis dari beliau, murid-murid beliau, ya, kalau hadatsa'an berarti ini sedang menyebutkan guru-gurunya. Jadi guru-gurunya Al-Humaidi itu Sufyan bin Uyainah, Syafi'i, Waqi bin Jarrah dan yang lain. Kalau hadatsa anhu ya, mengambil hadis dari dia, berarti ini murid-muridnya. Murid-muridnya Al-Humaidi diantaranya Al-Imam Al-Bukhari, Az-Zuhli, Abu Zur'ah Ar-Razi, Abu Hatim, dan para ulama yang lain. Dan wahwa sahibul musnad. Beliau juga punya kitab musnad. Musnad Al-Humaidi namanya. Musnad Al-Humaidi. Dan kitab Musnad Al-Humaidi telah dicetak dengan tahqiq dari Syekh Habibur Rahman Al-A'zami. Ini seorang ulama ahli hadis yang terkenal, ya, Syekh Habibur Rahman Al-A'zami. Dan Imam Ahmad bin Hanbal berkata tentang Al-Humaidi, Al-Humaidi indana imamun jalilun. Al-Humaidi menurut aku, kata Imam Ahmad, adalah seorang ulama besar. Ya, kalau sekelas Imam Ahmad mengatakan seseorang itu ulama besar, berarti besar sekali ini. Ini gurunya Imam Bukhari. Waqala fihi Abu Hatim, dan Abu Hatim berkata tentang Al-Humaidi, huwa thiqatun imam. Beliau adalah thiqah dan seorang imam. Al-Bukhari juga mengatakan tentang beliau, Al-Humaidi imamun fil hadis. Al-Humaidi adalah imam dalam ilmu hadis yang meninggal pada tahun 219 Hijriyah. Berarti masih ulama mutaqaddimin. Kemudian di antara ulama yang berpegang pada pendapat menolak riwayat al-bid'ah secara mutlak adalah Yunus bin Abi Ishaq. Siapa itu Yunus bin Abi Ishaq? Kita lihat di catatan kaki nomor 5. Yunus bin Abi Ishaq, Abu Ishaq nama lengkapnya Amr bin Abdullah Al-Hamdani As-Sabi'i Al-Kufi, dari Kufah.
Muhaditsul Kufah, beliau ahli hadis dari negeri Kufah. Abu Israil nama kunyahnya, dari Yunus bin Ishaq Yunus bin Abi Ishaq, nama kunyahnya Abu Israil. Wabnu muhaddithiha, dan beliau juga seorang anak dari ahli hadis, berarti Abu Ishaq Amr bin Abdullah juga ahli hadis. Wa walidul hafidhaini, dan beliau juga punya dua anak yang juga al-hafidh. Al-hafidh itu artinya orang yang hafal 1 juta hadis, sanad dan matannya. Ahli hadis. Ya, ahlinya ahli bahkan kalau sudah al-hafidh. Nah, Yunus bin Abu Ishaq punya 2 anak al-hafidh. Ini beda dengan al-hafidh di zaman kita sekarang ya. Kalau zaman kita sekarang hafal 30 juz sudah dikasih al-hafidh. Ya. Kalau di zaman para ulama hafal 30 juz itu biasa. Ya, nggak dikasih al-hafidh, bahkan hafal hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, ya, kemudian sunan ini, sunan itu, kalau tidak hafal 1 juta belum al-hafidh. Nah, Yunus bin Abu Ishaq itu punya 2 al-hafidh, anak beliau. Yang pertama namanya Israel, yang kedua namanya Isa. Ya, dan Israel ini ulama hadis terkenal, perawi hadis yang terkenal. Namanya Israel. Kenapa kok namanya Israel? Israel tadi. Karena itu nama nabi. Ya, Nabi Yakub. Ya, jangan mengatakan Israel la'natullah, jangan. Israel la'anahullah, jangan. Ya, karena itu nama nabi, nama seorang ulama hadis yang mulia, ya. Tapi katakan Yahudi la'natullah alaihim. Yahudi la'anahullah, seperti itu. Wa akhu Ishaqin, dan beliau adalah saudara dari Ishaq. Ya, Ishaq bin Rahwayh. Yunus bin Abu Ishaq, saudara dari Ishaq bin Rahwayh. Wa ammu Yusuf bin Ishaq, dan juga paman dari Yusuf bin Ishaq. Kana ahadu ulama as-sadiqin yu'adu fi sigari tabi'in. Beliau adalah ulama yang jujur, ulama yang benar, dan tergolong sigar tabi'in. Jadi masih tergolong tabi'in, karena tabi'in ada 3 tabaqah, ada kibar tabi'in, ada wasat tabi'in, ada sigar tabi'in. Kalau sigar tabi'in berarti tabi'in yang akhir-akhir masa tabi'in, yang ketemu dengan sahabatnya sedikit. Ya, ketemu dengan sahabat Nabi sedikit, maka dia tergolong sigar tabi'in. Bahwa min baitil ilmi wal hifdhi, dan beliau adalah gudangnya ilmu dan hafalan. Wa huwa hasanul hadis, dan dari sisi derajat periwayatannya dia hasan hadisnya. Wafat pada tahun 159 Hijriah, berarti masih termasuk ulama mutaqaddimin. Ya, kembali ke matan. Di antara ulama yang berpendapat menolak riwayat Ahlul Bidah secara mutlak adalah Ali bin Harab. Siapa itu Ali bin Harab? Kita lihat lagi di catatan kaki nomor 1. Al-Imam Al-Muhaddits As-Thiqah Al-Adib. Al-Imam berarti banyak pengikutnya, Al-Muhaddits berarti ahli hadis, Thiqah berarti thiqah dalam periwayatan, Al-Adib artinya ahli sastra, ahli bahasa. Musnidu waktihi. Ya, musnidu waktihi berarti dia orang yang banyak sanadnya, memberikan sanad kepada orang-orang lain. Ya, waktihi artinya di zaman itu. Di zaman itu adalah dia adalah seorang ulama musnid. Al-musnid itu istilah bagi ulama yang banyak sanadnya, sanad periwayatannya.
yang dia memberikan sanad-sanad itu kepada orang lain. Disebut dengan al-musnid. Dan ulama al-musnid ya sampai sekarang masih ada. Ya, banyak ulama yang banyak sanadnya, di antaranya Syekh Shalih Al-Utsaimin. Hafizahullah taala, beliau al-musnid. Kemudian nama aslinya Ali bin Harab bin Muhammad bin Ali bin Hayyan bin Mazin At-Tai Al-Musili. Sami'a Ibnu Uyainah. Beliau mendengar hadis dari Ibnu Uyainah, Sufyan bin Uyainah. Dan juga dari Waqi, dan juga dari Zaid bin Harun. Dan beberapa ulama yang lain. Ya. Wa khalqan, dan ulama yang lain. Wa haddatsa anhu, dan murid beliau, di antaranya An-Nasa'i, Ibnu Abi Hatim, Al-Mahamili, dan juga ulama yang lainnya. Wafat pada tahun 265 Hijriah. Berarti masih termasuk ulama mutaqaddimin. Wa ghairihim, dan ulama-ulama yang lain. Ini beberapa deretan nama ulama yang menolak periwayatan dari Ahlul Bid'ah secara mutlak. Ya, selanjutnya Ummu Sufyan. Wal mani'una minar riwayati lahum ma'khadani. Ahaduhuma takfiru ahlil ahwa'i au tafsiquhum wa fihi khilafun masyhurun. Wa thani al-ihanatu lahum wal hijranu wal uqubatu bitarkir riwayati anhum. Wa illam nahkum bikufrihim au fisqihim walahum ma'khudun thalithun. Wa huwa annal hawa wal bid'ata la yu'manu ma'ahul kadibu wala siyama idza kanatir riwayatu bima ya'budu hawar rawi. Naam. Wal mani'una minar riwayati, dan ulama-ulama yang menolak periwayatan dari Ahlul Bid'ah secara mutlak. Lahum ma'khadhani, maka punya dua landasan. Ahaduhuma, yang pertama, takfiru ahlil ahwa. Mereka menganggap kafir Ahlul Bid'ah. Au tafsiquhum, atau mungkin mereka tidak menganggap kafir tapi menganggap fasik. Wa fihi khilafun masyhurun, dan dalam masalah ini ya, apakah Rafidhah kafir, apakah orang Qadariyah kafir, apakah orang Jahmiyah kafir, ini fihi khilafun masyhurun. Ada khilaf yang masyhur. Wa tsani, pendapat yang kedua atau landasan yang kedua, al-ihanatu lahum, dan mereka untuk merendahkan Ahlul Bid'ah. Wal hijranu, dan dalam rangka untuk menghajar, memboikot Ahlul Bid'ah. Wal uqubatu bitarki riwayati anhum, dan juga untuk menghukum Ahlul Bid'ah dengan meninggalkan periwayatan dari mereka. Lam nahkum bi kufrihim au fisqihim. Wa in lam nahkum bi kufrihim au fisqihim. Walaupun andaikan kita tidak menghukumi mereka kafir atau tidak menghukumi mereka fasik, tapi mereka kan Ahlul Bid'ah. Ahlul Bid'ah harusnya ditegesi, harusnya disikapi dengan tegas, direndahkan, diboikot, dihukum. Walahum ma'khudun tsalithun, dan mereka juga punya landasan yang ketiga. Wa huwa annal hawa wal bid'ata la yu'manu ma'ahu al-kadzibu. Bahwasanya adanya hawa nafsu dan kebid'ahan dalam diri mereka akan membuat mereka sangat rawan melakukan kebohongan. La yu'manu, tidak merasa aman, artinya rawan mereka melakukan kebohongan. Wala siyama idza kanat riwayatu bima ya'dudu hawar rawi. Lebih-lebih lagi kalau periwayatan tersebut adalah riwayat yang menguatkan hawa nafsu dia, menguatkan kebid'ahan dia. Ya, misalnya kalau orang Rafidhah meriwayatkan tentang keutamaan Ali. Nah, ini riwayat yang menguatkan kebid'ahan dia, menguatkan hawa nafsu. Maka lebih lagi tidak diterima, kata mereka. Sampai sini penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali.
dalam kitab beliau Syarah Al-Ilal karya At-Tirmidzi. Ini pendapat yang pertama. Kemudian al-qaulu tsani. Pendapat yang kedua, silakan dibaca. Ummu Maryam. Nah, Ustaz. Al-qawlu tsani qubulu riwayatihim mutlaqan ma lam yastahillul kadhiba fi nusrati madhhabihim aw li ahlil madhhabihim sawa'un kanu du'atan am la. Wa qad 'allaqa Syekhu Ahmadu Ahmadu Syakiru Syakirun Syakirun alal qaidil ladzi dzakarahul Imamun Nawawiyu wa huwa adamul istihlalil kadhibi biqaulihi hadzal qayyidu la ara da'iyan lahu li'annahu qaidun bidorurati fi kulli rawin fa inna la naqbalu riwayatan rawi alladzi yu'rafu anhul kadhibu marratan wahidatan fa aula an nuradda riwayata man yastahillul kadhiba au syahadata zuri. Nah, al-qaulu tsani, pendapat yang kedua, qabulu riwayatihim mutlaqan. Pendapat ulama yang menerima riwayat ahlul bid'ah secara mutlak. Malam yastahillul kadhiba fi nusrati madhhabihim. Selama mereka tidak menghalalkan dusta untuk membela madhab mereka, au li ahli madhhabihim, atau pengikut madhab mereka. Sawa'un kanu du'atan amla, baik mereka adalah para da'inya ataupun bukan. Ini pendapat yang kedua. Waqad 'allaqa Syekhu Ahmadu Syakirun 'alal qaidil ladzi dzakarahu al-Imam An-Nawawi. Dan Syekh Ahmad Syakir, Ahmadu Syakirun gitu cara bacanya ya, karena ini nama yang murakkab namanya. Nama yang murakkab, maka kita lihat ya isim jumlah ismiyah kah, jumlah fi'liyah kah? Ya, kita lihat dulu. Kalau ini kan jumlah ismiyah jelas ya. Ahmad Syakir. Ahmad adalah orang yang bersyukur gitu. Jumlah ismiyah ini. Nah, jadi kita baca sebagaimana baca jumlah ismiyah. Ahmadu Syakirun. Allaqo artinya memberikan komentar. Ya, memberikan komentar singkat. Ta'liq, ya, ta'liq artinya memberikan komentar. Ya, Syekh Ahmad Syakir memberikan komentar terhadap qaid atau batasan yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di atas. Wa huwa adamu istihlalil kadhibi. Selama tidak menghalalkan dusta. Diterima riwayatnya selama tidak menghalalkan dusta. Maka di sini ada komentar dari Syekh Ahmad Syakir. Hadzal qaidu la ara da'iyan lahu. Qaid ini, ya, kata Syekh Ahmad Syakir, menurut saya nggak perlu. Ya, nggak perlu ada seperti itu. Ya, cukup qabulu riwayatihim mutlaqan. Nggak perlu ada selama mereka tidak menghalalkan dusta. Kenapa? Li'annahu qaidun ma'rufun bid-darurati fi kulli rawin. Karena itu adalah qaid yang sudah diketahui secara daruri, semua orang yang belajar hadis tahu. Bahwasanya setiap rawi ya memerlukan qaid itu. Dia harus orang yang tidak menghalalkan dusta. Nggak ada ahli hadis, ulama hadis yang menerima riwayat dari orang yang menghalalkan dusta sama sekali dalam pembahasan apapun. Makanya sudah paham semua, ini nggak perlu disebutkan gitu. Fa inna la naqbalu riwayat ar-rawi alladhi yu'rafu anhu al-kadhibu marratan wahidatan. Bahkan kami maksudnya ulama ahli hadis tidak akan menerima riwayat dari rawi yang dikenal pernah melakukan dusta walaupun satu kali. Satu kali bohong aja nggak diterima.
Fa'aula an nuradda riwayata man yastahillul kadhiba au syahadataz zuri. Maka apalagi ya masalah orang yang menghalalkan dusta atau menghalalkan persaksian dusta. Kalau dustanya, kalau pernah dusta aja, pernah dusta satu kali, tidak menghalalkan, itu aja nggak diterima riwayatnya. Apalagi sampai menghalalkan dusta. Yang dari kitab beliau Al-Ba'ithul Hathith. Ya, kitab Al-Ba'ithul Hathith merupakan syarah ikhtisar ulumil hadith karya Ibnu Salah. Ya, karya Ibnu Katsir, ya. Karya Ibnu Katsir. Jadi ada kitab namanya Ikhtisar Ulumil Hadith yang nulis Ibnu Katsir. Kemudian disyarah oleh Syekh Ahmad Syakir ya menjadi kitab Al-Ba'ithul Hadith. Maka kitab Al-Ba'ithul Hadith itu kitab karya Syekh Ahmad Syakir. Tidak sebagaimana seakan sebagian orang bahwasanya kitab Al-Ba'ithul Hadith itu karya Ibnu Katsir. Ya. Nah, jadi ini ada sedikit komentar ya dari Syekh Ahmad Syakir bahwasanya ini tambahan yang nggak perlu. Ya, cukup katakan pendapatnya kedua ini menerima riwayat dari Ahlul Bid'ah secara mutlak. Dah. Wal haqqu anna al-qaida al-madhkura naqalahu An-Nawawi an Ibnu Salahi. Namun sebenarnya kaidah di atas atau kriteria di atas disebutkan oleh An-Nawawi itu beliau hanya menukil dari Ibnu Salah. Haitsu qala fil muqaddimati sebagaimana Ibnu Salah berkata dalam kitab muqaddimahnya, kitab muqaddimah Ibnu Salah, wa huwa yasuqu madzahib ahli ilmi fi qabuli riwayatil mubtadi wa raddiha. Ketika Ibnu Salah sedang menjelaskan pendapat-pendapat ulama tentang diterima atau tidaknya riwayat Ahlul Bid'ah. Kata Ibnu Salah, wa minhum man qabila riwayatal mubtadi'i idza lam yakun mimman yastahillul kadhiba fi nusrati madhhabihi. Antara ulama ada yang menerima riwayat Ahlul Bid'ah selama mereka tidak menghalalkan dusta untuk membela madhabnya, sawa'un kana da'iyatan ila bid'atihi aw lam yakun. Baik dia adalah dai-nya atau bukan. Nah, jadi ini bukan dari Ibnu Katsir sendiri, tapi Ibnu Katsir menukil dari ulama-ulama sebelumnya yaitu Ibnu Salah. Ya, jangan salahkan Ibnu Katsir gitu seolah-olah ya. Jangan salahkan An-Nawawi, ya, jangan An-Nawawi, tapi An-Nawawi hanya menukil dari ulama-ulama terdahulu, yaitu di antaranya Ibnu Salah. Qala Al-Khatib Al-Baghdadi mengatakan, "Dhahabat ta'ifatun min ahli al-ilmi ila qabuli akhbari ahli al-ahwa'i alladziina la yu'rafu minhum istihlalul kadhibi." Sekelompok ulama berpendapat untuk menerima khabar dari ahlul bid'ah yang tidak dikenal mereka menghalalkan bohong. Wasyahadatu liman wafaqahum bima laysa indahum fihi syahadatun. Dan tidak menghalalkan persaksian syahadah untuk membela orang-orang yang semadhab dengan mereka padahal mereka tidak layak untuk mendapatkan syahadah. Wa mimman qala bihadzal qawli minal fuqaha'i. Di antara ahli fikih yang berpendapat seperti ini menerima riwayat dari Al-Bid'ah, di antaranya adalah Abu Abdullah Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, yaitu Al-Imam Syafi'i, ya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i. Fa innahu qala, karena beliau mengatakan untuk banu syahadatu ahli al-ahwa ila al-khatabiyyata min rafidati li'annahum yarawuna syahadata bizuri limuwafiqihim. Ini sudah kita baca tadi. Wa haka anna hadha madhhabu Ibni Abi Layla.
Dan juga dinukil bahwasanya ini juga pendapatnya Ibnu Abi Layla. Yang kedua, yang membolehkan menerima riwayat Ahlul Bidah secara mutlak adalah Ibnu Abi Layla. Siapa itu? Kita lihat di catatan kaki nomor 3. Al-Imam Al-Allamah. Ya, Al-Imam berarti banyak mengikutnya, Al-Allamah berarti dalam ilmunya. Faqihul Kufah, ahli fikih dari Kufah. Wa qadhiha, dan qadhi di Kufah. Qadhi artinya hakim. Namanya Abu Abdurrahman Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Layla Al-Ansari Al-Kufi. Beliau dilahirkan pada tahun 70 sekian. Dan beliau mengambil ilmu dari Asy-Sya'bi, juga Nafi Al-Amri, dan juga dari Atha bin Abi Rabah, Al-Qasim bin Abdurrahman, Amr bin Murrah, dan juga para ulama yang lain. Dan murid beliau diantaranya Syu'bah, Sufyan bin Uyainah, Thawri, dan juga ulama yang lain. Wa kana nadhiran lil imami Abi Hanifah fil fikhi, dan beliau adalah orang yang selevel dengan Al-Imam Abu Hanifah dalam masalah fikih. Walakinnahu du'ifa min kibalil hifdzi. Namun beliau dilemahkan oleh para ulama, dianggap lemah oleh para ulama dari sisi hafalan. Imam Ahmad mengatakan, "Kana fiqhuhu ahabba ilaina min hadithihi." Fikihnya Ibnu Abi Layla lebih kami sukai daripada hadisnya. Beliau wafat pada tahun 148 Hijriyah. Berarti termasuk ulama mutaqaddimin. Wa Sufyan Ats-Tsauri, demikian juga Sufyan Ats-Tsauri. Dan terdapat riwayat yang semisalnya dari Abu Yusuf Al-Qadhi, Qadhi Abu Yusuf, yang ulama Hanafi. Warawa Al-Khatib bi sanadihi 'an Asy-Syafi'i rahimahullahu qala. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan perkataan Asy-Syafi'i dengan sanad. Bahwasanya Asy-Syafi'i mengatakan, lam ara ahadan min ahli al-ahwa'i asyhada bizuri minal khotabiyati. Tidak pernah aku melihat ada orang dari Ahlul Bid'ah yang mau bersaksi secara dusta, ya, melebihi orang-orang khotabiyah. Kemudian dari Abu Yusuf rahimahullah, beliau mengatakan, ujizu syahadata ahli al-ahwa'i ahli sidqi minhum. Aku membolehkan persaksian dari ahlu bid'ah selama mereka ahlu sidqi, selama mereka jujur orangnya. Illal khotabiyatu, kecuali orang-orang khotabiyah. Wal qadariyatu, kecuali orang-orang qadariyah, alladzina yaquluna innallaha la ya'lamu syai'a hatta yakuna. Yang mana orang-orang qadariyah mengatakan bahwasanya Allah tidak tahu segala sesuatu sampai terjadi. Dan di antara yang berpegang pada pendapat kedua ini adalah Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah. Wa qala As-Sakhawi mengatakan, qala Al-Fakhru Ar-Razi fil Mahsul. Al-Fakhru Ar-Razi dalam kitab Al-Mahsul mengatakan, innahul haqqu, inilah pendapat yang benar, kata beliau. Wa rajjahahu Ibnu Daqiq Al-Aidi. Yang ini dikuatkan oleh Ibnu Daqiq Al-Aid. Bal hakahu Al-Hakimu fil Madkhali an aktsari a'immatil hadis. Bahkan diklaim oleh Al-Hakim dalam kitab Al-Madkhal sebagai pendapat dari jumhur ulama hadis. Ini kata Al-Hakim, tapi kata An-Nawawi, ya, yang pendapat jumhur adalah pendapat ketiga. Jadi untuk mengatakan ini pendapat jumhur, ini pun harus hati-hati. Ya, karena kadang-kadang ulama aja beda pendapat dalam mengklaim ini jumhur atau bukan. Dalam kasus ini, kata Al-Hakim, pendapat jumhur adalah pendapat kedua, yang menerima riwayat dari Ahlul Bidah secara mutlak. Kata An-Nawawi, pendapat jumhur adalah pendapat yang ketiga, yang merinci. Wa dzakara Ibnu Rajab fi Syarh Al-Ilali anna Yahya ibn Sa'id Al-Qattana wa Ali ibn Al-Madini yadhhabani hadzal madhhab aidan. Demikian juga
Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab Syarah Al-Ilal mengatakan bahwasanya Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ulama besar dalam ilmu hadis, Yahya bin Sa'id Al-Qattan dan juga Ali bin Al-Madini juga berpegang pada pendapat ini, pendapat yang kedua. Landasan utama mereka, ulama yang kedua ini, landasan yang mereka pegang, kenapa kok mereka mau mengambil periwayatan dari ahlu bid'ah? Landasan yang pertama adalah karena dalam masalah periwayatan yang penting orangnya jujur. Mau dia itu ahli maksiat, mau dia itu orang bejat, mau dia itu ahli bid'ah, mau dia itu orang soleh, yang penting dilihat kejujurannya. Kalau dia orang jujur, maka periwayatannya pasti benar. Ya, hadis yang disampaikan pasti benar. Kemudian landasan yang kedua adalah khawatir hilangnya ilmu. Khawatir hilangnya hadis. Kalau riwayat-riwayat dari orang-orang ahlu bid'ah kita tolak, maka nanti akan banyak sekali hadis yang ditolak. Banyak hadis yang didoifkan gara-gara ada ahlu bid'ah di sanadnya. Maka nanti banyak hilang ilmu. Ya, banyak adab-adab sehari-hari yang kita nggak bisa terapkan karena hadisnya doif. Banyak informasi yang tidak kita ketahui seputar akidah, seputar ibadah karena hadisnya doif. Nah, maka diterima akhirnya. Sehingga ini landasan yang keduanya, yaitu khawatir hilangnya ilmu. Mohon sebutkan lagi batasan ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin. Mutaqaddimin yang hidup sebelum 300 Hijriah. Hidupnya ya. Hidupnya sebelum 300 Hijriah. Kalau dia lahir 298 Hijriah, ya berarti dia hidup sebagai ulama itu di tahun 300-an setelahnya. Ya, dia mungkin misalnya jadi ulama umur 20 gitu. Berarti dia kan umur 20 di tahun 318. Maka ini bukan ulama mutaqaddimin. Ya. Ulama yang hidupnya tahun 300 Hijriah atau sebelumnya. Ya. Kalau ada ulama yang dia menjadi ulama ya di tahun 295 Hijriah. Dia masih muda, jadi ulama muda. Di tahun 295 Hijriah, maka dia ulama mutaqaddimin juga. Dan setelah itu yang hidup setelah 300 Hijriah, maka ulama mutaakhirin namanya. Kenapa dibedakan? Karena nanti ada perbedaan metode dalam ilmu hadis. Ya, nanti juga dalam masalah ini juga ada perbedaan ya. Antara ulama mutaqaddimin dengan ulama mutaakhirin. Ini tidak bicara masalah manhaj akidah ya, tapi ini manhaj periwayatan hadis. Ada perbedaan antara ulama mutaqaddimin dengan ulama mutaakhirin. Ada perbedaan mustalah juga, perbedaan istilah antara ulama mutaqaddimin dengan ulama mutaakhirin. Ya, ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat dan kita bisa mengambil banyak sekali ibrah yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullahu khairan.